Bab 271 Ramuan Penyembunyi Nafas 3. Kalau ada yang namanya bakat, satu kali saja sudah cukup. Kalau tidak, tidak ada gunanya mempelajarinya berkali-kali, meskipun lebih dari 10 kali. Sama seperti kelas ungu yang dipimpinnya. Dia telah menunjukkan prosesnya setidaknya ratusan kali selama 1 bulan, tetapi tidak ada satupun di antara kelompok idiot itu yang memahami kuncinya. Mengerti, Shen Yanxiao menganggukkan kepalanya, lalu dengan sungguh-sungguh memperhatikan setiap gerakan Loude. Ramuan penyembunyi nafas dianggap sebagai ramuan tingkat menengah bukan hanya karena efeknya, tetapi juga membutuhkan hingga 13 tanaman obat. Selain itu, 4 dari tanaman obat ini saling tolak-menolak. Kehilangan konsentrasi bahkan untuk sesaat saja akan menyebabkan khasiat ramuan menjadi tidak seimbang yang berujung pada kegagalan. Loude meletakkan 13 jenis tanaman obat di atas meja, berkonsentrasi pada pengolahan masing-masing tanaman obat. Gerakannya lambat, tetapi tidak lamban sama sekali. Dia sangat berhati-hati saat mengolah ramuan obat pada awalnya. Pengeringan, pengambilan getah, penorehan, penggilingan. Setiap proses dilakukan dengan tepat. Setelah ke-13 jenis tanaman obat itu selesai diproses, Loude menuangkan cairan tanaman obat ke dalam botol kristal. Setelah itu, ia juga menuangkan cairan 3 tanaman obat lainnya, masing-masing dengan jumlah yang berbeda. Larutan yang awalnya berwarna kebiruan, setelah dicampur dengan getah 4 jenis tanaman herbal, berubah menjadi biru tua. Loude mengocoknya sebelum menaruhnya di atas api untuk memanaskannya. Saat suhu terus meningkat, larutan biru tua berangsur-angsur berubah menjadi warna hijau tua. Loude kemudian mencampurkannya dengan ramuan obat lainnya. Shen Yanxiao dengan cermat memperhatikan setiap tindakan Loude. Sebagai seorang apoteker senior, Loude dapat dikatakan sangat ahli dalam membuat ramuan tingkat menengah. Setiap tindakannya sangat sempurna. Shen Yanxiao mencatat bahwa waktu Loude dalam mencampur setiap bahan obat sangat halus. Saat suhu berubah, ramuan dalam botol kristal juga akan menghasilkan beberapa perubahan. Menempatkan bubuk ramuan obat lain selama proses perubahan dapat secara efektif menghindari konflik antara bahan obat. Hal ini juga dapat membuat kemanjuran proses penggabungan menjadi lebih baik. Cara memahami waktu penempatan setiap bahan sangat penting untuk proses meramu ramuan. Para siswa kelas ungu di samping juga telah menonton. Loude telah mengajarkan mereka proses meramu ramuan penyembunyi nafas dan mereka telah menyerap semuanya dengan saksama di dalam hati mereka. Tetapi mereka tetap tidak dapat memahami kuncinya, selalu gagal meramu ramuan yang lengkap. Setelah setengah jam penuh, sebotol ramuan penyamar nafas berwarna kuning muda muncul di depan mata semua orang. Loude menyingkirkan ramuan yang sudah jadi lalu menyekat tangannya sebelum menatap Shen Yanxiao. Apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Meskipun mudah baginya untuk membuat ramuan tingkat menengah, agar Shen Yanxiao dapat melihat prosesnya dengan jelas, dia sengaja membuat setiap langkah menjadi sempurna. Saya pikir, Shen Yanxiao tersenyum. Baiklah, cobalah. Loude meninggalkan meja dan hanya mengambil beberapa ramuan obat untuk digunakan Shen Yanxiao, mencegahnya gagal pada percobaan pertamanya. Shen Yanxiao juga tidak menolaknya. Dia langsung menuju meja, melihat tumpukan peralatan memasak. Dia tidak terburu-buru untuk memulai, sebaliknya dia mengingat dalam benaknya setiap langkah proses memasak yang diperagakan Loude. Menyaksikan aksi lambat Shen Yanxiao, sekelompok mahasiswa di sekitarnya tak dapat menahan diri untuk berbisik. Menurutku, anak ini naif. Dia sendiri sudah melihat betapa sulitnya membuat ramuan penyembunyi napas. Kurasa, dia memang bodoh. Dia jelas-jelas melebih-lebihkan kemampuannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua orang bisa membuat ramuan tingkat menengah? Dia bahkan berani mengatakan bahwa dia akan melakukannya setelah melihat prosesnya sekali. Lucu sekali sampai-sampai itu benar-benar membunuhku. Bab 272 Urutan yang salah 1. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan, dan kelompok orang ini hanya melihat Shen Yanxiao sebagai bahan tertawaan. Mereka ingin melihat apa yang mampu dilakukan anak baru itu. Shen Yanxiao mengingat semua proses Loude, dan selama beberapa detik berikutnya, dia memproses lebih dari 10 ramuan obat dengan cara tertentu. Dia melakukan setiap proses dengan cepat. Dibandingkan dengan kecepatan Loude yang biasa saja, gerakan tangannya cepat sehingga membuat orang-orang yang melihatnya ketakutan. Di sampingnya, Loude sangat gugup saat melihat gerakan cepat Shen Yanxiao. Memproses ramuan itu sangat penting. Jadi, jika seseorang kehilangan sedikit saja fokus,
itu bisa menyebabkan kesalahan serius. Namun, gerakan Shen Yanxiao sangat cepat. Kecepatan seperti itu membuatnya sulit untuk memastikan bahwa semua ramuan akan diproses dengan sempurna. Ada apa dengan anak kecil ini? Ramuan yang biasa ia buat sangat sempurna, tetapi mengapa melihatnya membuat ramuan sekarang, malah membuat orang-orang menjadi sangat gelisah. Mungkinkah harapannya terlalu tinggi? Tampaknya ramuan tingkat menengah memang sulit bagi mahasiswa baru. Loude tidak dapat menahan keringat dingin karena Shen Yanxiao. Para siswa di samping menyaksikan gerakan cepat Shen Yanxiao, dan mereka tidak dapat menahan tawa sampai perut mereka sakit. Namun tak lama kemudian, mereka tidak dapat tertawa lagi. Meskipun gerakan Shen Yanxiao sangat cepat, ramuan di tangannya tidak memiliki jejak kotoran, dan sebaliknya mereka telah menjadi bubuk halus dan cairan bening, sempurna seperti dalam formula. Meskipun mereka tidak dapat membuat ramuan penyembunyi nafas yang sempurna, mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang ramuan obat dasar ini. Meskipun Shen Yanxiao hanya membutuhkan sepertiga dari waktu yang dibutuhkan Loude untuk memproses ramuannya, hasil dari 13 ramuan yang telah diolahnya cukup untuk dibandingkan dengan milik Loude. Loude sangat terkejut melihat bagaimana Shen Yanxiao berhasil mengolah tanaman obat, dia bahkan tidak menemukan sedikit pun kesalahan pada ke-13 tanaman obat itu. Sepertinya ini bukan pertama kalinya dia membuat ramuan obat dengan cara ini. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai dengan mengalaminya lebih dari 100 kali. Akan tetapi, Shen Yanxiao hanyalah seorang mahasiswi baru, mustahil baginya untuk mengetahui formula ramuan penyembunyi nafas sebelumnya. Loude terkejut dan senang saat dia terus memperhatikan gerakan Shen Yanxiao selanjutnya. Shen Yanxiao kini tengah mempersiapkan larutan, dan kecepatannya tidak melambat sedikit pun. Ia segera menuangkan cairan ramuan itu ke dalam botol kristal, tetapi ia belum menuangkan cairan kedua. Ia malah menuangkan bubuk ramuan obat ke dalam botol kristal yang akan dicampur dalam proses selanjutnya. Loude merasa jantungnya berdebar kencang. Demonstrasi satu kali seperti yang diharapkan tidaklah cukup. Shen Yanxiao ternyata salah mengingat urutan bahan-bahannya. Akan tetapi, Shen Yanxiao tidak merasa telah melakukan kesalahan apapun saat ia terus menuangkan cairan lain ke dalam botol kristal lalu menaruhnya di atas api untuk memanaskannya. Loude sudah tidak tega lagi menonton. Serangkaian tindakan yang dilakukan Shen Yanxiao semuanya salah, bahkan jika semua bahan dimasukkan ke dalam botol kristal, akan sulit baginya untuk menjadi ramuan penyembunyi nafas yang asli. Para siswa itu tentu saja mengingat urutan bahan-bahannya. Jadi, begitu mereka melihat Shen Yanxiao melakukan kesalahan dan melihat bagaimana wajah Loude menjadi semakin tidak sedap dipandang seiring berjalannya waktu, mereka mulai memperlihatkan senyum yang mengandung niat jahat satu persatu. Saya katakan bahwa anak kecil ini tidak punya keterampilan sama sekali, sampai-sampai salah dalam menentukan urutan ramuan. Saya ingin tahu apakah dia juga akan membuat ledakan di sini. Begitu ramuan Shen Yanxiao habis, semua orang menunggu untuk melihat hasil akhirnya sambil berharap melihat Loude menegur dengan tegas murid baru ini. Bab 273 urutan yang salah 2. Karena dia melakukan semua perintah dengan salah, Loude tidak tega lagi meneruskan menontonnya. Tetapi melihat Shen Yanxiao yang sedang sibuk, dia tidak berani memotong pembicaraannya dan hanya bisa membiarkannya terus-menerus melakukan kesalahan. Tak lama kemudian, sebotol ramuan kuning muda muncul di depan mata semua orang. Shen Yanxiao akhirnya mengembuskan napas sebelum memberikan ramuan penyembunyi nafas yang dibuatnya kepada Loude yang wajahnya berubah tak sedap dipandang. Loude dengan ragu mengambil ramuan penyembunyi nafas di tangan Shen Yanxiao sambil menatap Shen Yanxiao dengan pandangan ragu. Ramuan penyembunyi nafas yang dibuat Shen Yanxiao memancarkan cahaya terang, sama persis dengan ramuan yang dibuatnya. Namun, dia telah menyaksikan bagaimana Shen Yanxiao melakukan proses itu beberapa waktu lalu. Dia tidak akan percaya bahwa ini adalah sebotol ramuan penyembunyi nafas yang sempurna. Atau mungkin hanya tampak mirip. Loude menarik napas dalam-dalam sebelum ia menaruh botol kristal itu di bawah hidungnya untuk menciumnya, dan begitu ia melakukannya, aroma herbal yang tertinggal di hidungnya, aroma yang familiar ini langsung masuk ke otaknya. Bagaimana mungkin? Loude menatap tajam ke tangannya yang memegang ramuan penyembunyi nafas. Mengenai bau ramuan penyamar nafas, dia cukup mengenalnya dan tahu bahwa botol ramuan ini memang mengeluarkan bau ramuan penyamar nafas yang asli. Tapi bagaimana ini mungkin?
Dia melihat dengan jelas bagaimana Shen Yanxiao mengacaukan semua perintah yang dapat menyebabkan banyak perubahan halus pada khasiat ramuan tersebut. Oleh karena itu, seharusnya mustahil baginya untuk membuat ramuan penyembunyi nafas yang asli. Akan tetapi, entah dari penampilan atau baunya, botol ramuan penyamar nafas di tangannya ini memiliki penampilan dan bau yang sama dengan yang telah ia buat. Dan kemurniannya pun lebih tinggi dari yang telah ia buat. Cara Loude memandang Shen Yanxiao menjadi lebih rumit. Tahukah kamu bahwa kamu membuat kesalahan serius saat mencampur bahan-bahan obat itu? Loude bertanya sambil menyipitkan matanya. Shen Yanxiao tersenyum dan menjawab, Guru Loude, apakah susunan bahan obatnya telah berubah? Benar sekali. Loude mengangguk. Dia benar-benar tidak bisa memastikan apakah ramuan penyembunyi nafas di tangannya ini benar-benar produk jadi. Shen Yanxiao mengangkat bahu, sebenarnya, urutan bahan-bahan obat yang saya susun tidak hanya untuk menyeimbangkan khasiat tanaman obat ini. Namun, juga untuk mempertahankan khasiat obatnya yang sempurna. Guru Loude, meskipun urutan Anda juga menjaga khasiatnya, ada 4 jenis tanaman obat di antara bahan-bahannya yang saling bertentangan. Jadi, kecuali Anda dapat memahami jumlahnya 100%, itu akan menyebabkan kegagalan. Loude bersenandung sebagai tanda terima kasih. Sudah menjadi fakta umum bahwa ramuan penyembunyi nafas ini terdiri dari bahan-bahan yang sangat tidak cocok. Karena fakta inilah ramuan ini sulit dibuat. Tapi apa hubungannya dengan hal itu? Shen Yanxiao melihat reaksi Loude, jadi dia melanjutkan, meskipun saya mungkin bisa melihat jumlah ramuan obat yang digunakan mentor Loude, ini adalah pertama kalinya saya membuat ramuan ini, jadi masih belum pasti. Jadi, saya mengubah urutan penempatan bahan-bahannya, memisahkan 4 ramuan yang memiliki efek tolakan yang kuat terlebih dahulu, lalu mencampur efek ramuan obat lain ke dalam masing-masing dari keempat ramuan tersebut. Dengan cara itu, tidak hanya menjamin kemanjuran, tetapi juga mengurangi tolakan. Jadi, ketika mereka digabungkan, tolakan tidak akan saling berbenturan, yang membuatnya jauh lebih mudah untuk diramu. Shen Yanxiao tahu bahwa mengubah urutan proses akan memengaruhi orang lain, tetapi dia tidak pernah peduli tentang hal ini. Dia hanya ingin mencapai tujuannya. Dia tidak ingin tangannya terikat hanya karena visi orang lain. Bab 274 Urutan yang salah 3. Mengubah urutan untuk menyeimbangkan khasiat bahan-bahan, dia telah memikirkan metode ini selama praktiknya di cabang farmasi. Metode ini tidak sulit, tetapi seseorang harus mencapai puncak pemahaman setiap jenis bahan obat. Jika tidak, dia takut bahwa tidak hanya khasiatnya yang tidak seimbang, tetapi khasiat beberapa bahan obat juga akan hilang. Setelah mendengarkan penjelasan Shen Yanxiao, ekspresi heran tergambar di seluruh wajah Loude. Mengubah urutan untuk mempermudah proses pembuatan ramuan. Ide yang gila, dia benar-benar berhasil melakukannya. Pertama-tama, jangankan mencari cara untuk memadukan dengan sempurna lebih dari 10 jenis tanaman obat dengan bahan-bahan lain, tetapi mencari jumlah yang tepat untuk digunakan di berbagai tahap saja sudah cukup membuat para apoteker kewalahan. Meskipun metode ini dapat menghindari tolakan antar bahan obat, untuk mendapatkan jumlah bahan obat yang tepat dan memahami khasiatnya sangatlah sulit. Bahkan Loude, yang merupakan apoteker senior, akan ragu untuk mencoba metode ini. Setelah menjadi apoteker selama bertahun-tahun, Loude hanya melihat segelintir apoteker yang memiliki keterampilan seperti itu, dan semua apoteker ini adalah jenius tingkat master. Hanya setelah mempelajari ilmu farmasi dengan giat selama bertahun-tahun, seseorang dapat yakin untuk mengubah susunan bahan obat. Jika tidak, kerugian hanya akan lebih besar daripada keuntungan. Berapa umur Shen Yanxiao? Usianya baru 13 tahun, dan baru beberapa bulan bekerja di cabang farmasi. Meskipun dia sangat berbakat, mustahil baginya untuk mencapai level seorang apoteker ahli. Meskipun dia sudah mulai belajar farmasi sejak lahir, sama sekali tidak ada cara untuk mengingat karakteristik masing-masing bahan obat di antara puluhan ribu bahan. Loude hampir tidak percaya dengan apa yang dikatakan Shen Yanxiao. Jika apa yang dikatakannya benar, maka pemahamannya tentang bahan obat pasti sama dengan seorang apoteker tingkat master. Bagaimana ini mungkin? Napas Loude menjadi semakin cepat. Untuk memastikan keberhasilan Shen Yanxiao dalam ramu-ramuan, ia langsung meminum ramuan itu. Ketika para siswa di samping melihat Loude meminum botol yang berisi ramuan tak dikenal, jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Mentor Loude gila, dia benar-benar minum sebotol ramuan yang gagal.
Namun tak lama kemudian, wajah para siswa anehnya mulai berubah. Loude berdiri 10 langkah dari mereka, tetapi mereka tidak dapat mendengar sedikit pun suara napas Loude. Dikhawatirkan jika mereka menutup mata, Loude seperti tidak ada di ruangan itu. Untuk dapat menyembunyikan nafas dengan sempurna, ini jelas merupakan efek dari ramuan penyembunyi nafas. Loude tercengang. Apa yang dia minum adalah sebotol ramuan penyembunyi nafas asli. Kata-kata Shen Yanxiao benar. Dia benar-benar mencapai efek standar dengan mengubah urutannya. Apa yang terjadi? Jangan bilang dia berhasil membuat sebotol ramuan penyembunyi nafas. Beberapa siswa segera menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan bahwa berkurangnya nafas Loude adalah akibat dari meminum ramuan itu. Bagaimana mungkin? Aku melihat dengan jelas bahwa dia mengacaukan susunan bahan obat. Mata para siswa dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak ingin percaya bahwa Shen Yanxiao telah berhasil. Namun, faktanya ada di depan mereka, jadi mereka tidak dapat mempertanyakannya lagi. Pada saat ini, harga diri beberapa siswa yang sombong telah dihancurkan menjadi bubuk oleh sebotol ramuan penyamar nafas. Mereka tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang mahasiswa baru mampu meramu ramuan tingkat menengah hanya dengan melihat prosesnya saja. Bab 275 Seorang Master Farmasi 1. Dia bukan manusia. Seorang mahasiswa baru benar-benar telah membuat sebotol ramuan penyembunyi nafas hanya dengan melihat sekilas demonstrasi proses pembuatannya oleh Loude. Dan yang lebih parahnya lagi, urutan bahan-bahan obatnya juga salah. Apakah ada hal lain yang lebih sulit mereka terima daripada ini? Semua murid menjadi sangat ketakutan saat melihat Shen Yanxiao. Seolah-olah bocah kecil jelek di depan mereka bukanlah murid baru, melainkan seorang guru yang telah menggunakan ramuan rahasia untuk mendapatkan kembali penampilan mudanya. Loude berusaha keras untuk menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia masih memasang ekspresi terkejut saat melihat Shen Yanxiao. Sebelumnya, dia hanya mengira Shen Yanxiao adalah seorang jenius yang berbakat dalam bidang farmasi. Namun sekarang, dia sangat merasa bahwa Shen Yanxiao memang terlahir khusus untuk dunia farmasi. Bagus, bagus sekali, bagus sekali. Loude menepuk bahu Shen Yanxiao dengan gembira. Karena hatinya sedang gembira, tangannya mulai gemetar. Ikutlah denganku, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Loude tidak menunggu Shen Yanxiao menjawab ketika dia tiba-tiba menarik lengan Shen Yanxiao keluar dari ruang apotek, meninggalkan sekelompok siswa yang tercengang dan tak bergerak di tempat. Tak lama kemudian, para siswa yang sangat terstimulasi oleh penampilan Shen Yanxiao akan menceritakan kepada seluruh siswa di cabang farmasi apa yang telah terjadi di tempat itu. Ini benar-benar kejutan besar bagi semua orang. Loude membawa Shen Yanxiao menyusuri lorong panjang cabang farmasi, langsung menyeberangi gedung depan dan menuju perpustakaan cabang farmasi. Shen Yanxiao juga telah mengunjungi perpustakaan cabang farmasi beberapa kali. Namun, dia tidak terlalu tertarik pada farmasi dibandingkan dengan dua perpustakaan cabang lainnya, jadi dia hanya datang ke sini beberapa kali. Namun kali ini, Loude secara pribadi membawanya ke perpustakaan, dan bukan hanya itu saja, ia secara tak terduga membawanya langsung ke peron lift yang membawanya ke lantai 90. Perpustakaan cabang farmasi terdiri dari 100 lantai, tetapi hanya 50 lantai pertama yang terbuka untuk para siswa. 50 lantai teratas bahkan tidak terbuka untuk siswa yang paling berbakat, tetapi Loude tetap membawa Shen Yanxiao langsung ke lantai 90. Dengan suara yang tajam dan jernih, platform lift berhenti di lantai ke-90. Sulit bagi Loude untuk menyembunyikan kegembiraan di wajahnya sepanjang perjalanan. Bahkan hingga saat ini, dia masih memiliki aura lembut saat dia melirik sosok mungil Shen Yanxiao. Anak kecil, kamu benar-benar memberiku kejutan besar. Dengan bakatmu, aku akan membawamu ke tempat yang baik. Shen Yanxiao mengedipkan matanya. Dia tidak tahu kemana Loude akan membawanya. Namun, dia tahu bahwa bisa pergi ke lantai 90 bukanlah hal yang biasa. Untuk saat ini, jangan bicara. Tunggu saja aku membawamu menemui beberapa master apoteker terlebih dahulu. Kata Loude sambil tertawa. Apoteker ahli. Shen Yanxiao terkejut. Hanya ada sedikit apoteker ahli di seluruh sekolah Roland Suci. Begitu mereka menjadi apoteker ahli, mereka tidak akan lagi mengajar siswa manapun, dan sebaliknya hanya akan terus mempelajari bidang farmasi lebih lanjut untuk mencapai puncaknya. Jika dia tidak salah,
Yun Qi pernah berkata bahwa Ouyang Huanyu telah berjanji untuk menyerahkan pekerjaan membuat ramuan pesta darah kepada apoteker ahli di sekolah Roland Suci. Mata Shen Yanxiao langsung berbinar. Jika ada kesempatan untuk menghubungi para master apoteker itu, maka dia akan bisa mengetahui beberapa berita tentang ramuan pesta darah dengan lebih lancar.